Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dahlia SPD MPDI dan juga teman-teman semua yang selalu semangat untuk perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Restu Agustiningrum. Saya dari Prodi MPI semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum manajemen perpustakaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen dan administrasi perpustakaan. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang artinya tangan dan agri yang artinya melakukan. Sehingga dari kedua kata tadi digabungkan menjadi kata manajer yang artinya menangani. Manajemen menurut Follett dalam Sule, Saifullah 2015 merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Dalam organisasi, perpustakaan misalnya, yang memiliki tujuan untuk membantu pemustaka dalam menyediakan informasi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu mazhab-mazhab manajemen. Mazhab-mazhab manajemen terbagi menjadi dua, yaitu manajemen mazhab klasik dan juga mazhab manajemen perilaku. Yang pertama yaitu mazhab klasik. Manajemen mazhab klasik atau sering disebut dengan classical management perspective yaitu adalah pertama kali diperkenalkan oleh Owen dan Bagage. Pada akhir abad 19, manajemen ini terbagi dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama manajemen mazhab ilmiah atau scientific management perspective, yang kedua dari Frank Gilbert 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert dari tahun 1878 sampai 1972. Yang pertama kita bahas yaitu manajemen mazhab ilmiah atau scientific management perspective, yaitu diantaranya tokoh-tokoh yang mempelopori mazhab ini adalah Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. Merupakan bapak manajemen ilmiah, ia adalah orang yang pertama mengembangkan manajemen ilmiah menurut Usman 2014. Taylor telah meletakkan 4 prinsip dasar manajemen ilmiah, diantaranya adalah yang pertama, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus diuraikan menurut bagian-bagiannya dan cara ilmiah untuk melakukan setiap bagian pekerjaan tersebut perlu ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, harus ada kerjasama yang baik antara manajer dengan pekerja sehingga tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, harus ada pembagian kerja antara manajer dan pekerja. Yang keempat, manajer harus menjalankan kegiatan supervise, memberikan perintah, dan merancang apa yang harus dikerjakan, sedangkan para pekerja harus merancang apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, dari manajemen klasik, yaitu manajemen mazhab administrasi. Manajemen mazhab administrasi ini berbeda dengan manajemen mazhab ilmiah yang memiliki pandangan bahwa peningkatan produktivitas organisasi dapat dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan. Menurut Sule dan Saifullah 2015, manajemen mazhab administrasi memandang perubahan produktivitas tersebut harus dilakukan menyeluruh dalam sebuah organisasi. Perubahan produktivitas secara individual tak akan berarti apa-apa jika faktor-faktor lain dalam organisasi secara keseluruhan tidak juga diperhatikan dan dilakukan perubahan. Tokoh mazhab ini diantaranya ada Henry Fayol, Ridal Urwit, dan Max Weber. Mazhab manajemen yang terakhir yaitu manajemen perilaku. Manajemen mazhab ini menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu atau staf yang terdapat dalam sebuah organisasi dan pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian, perspektif manajemen perilaku banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep psikologi yang diaplikasikan dalam sebuah industri. Tokoh dalam manajemen ini adalah Hugo Mulberg atau dikenal juga sebagai bapak pendiri psikologi industri, the father of industrial psychology. Ia yang pertama kali memperkenalkan aplikasi dari konsep-konsep psikologi dalam kegiatan industri. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi, seorang pemimpin hendaknya mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam melaksanakan tugas tersebut.
Prinsip-prinsip manajemen tersebut menurut Fayol dalam Sule dan Saifullah 2015 ada 14, diantaranya yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja sangat ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain kecakapan serta keterampilan seorang staf, jumlah pengunjung perpustakaan yang harus dilayani oleh pegawai perpustakaan, keperluan dan kebutuhan pengelolaan perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan atau besar kecilnya koleksi perpustakaan, serta oleh jenis perpustakaan itu sendiri. Pada perpustakaan yang masuk kategori kecil, misalnya perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi sedikit, maka satu orang petugas perpustakaan sudah dianggap cukup untuk melakukan tugas-tugas mulai dari pemesanan, katalogisasi, klasifikasi, melayani pemustaka, misalnya melayani sirkulasi koleksi perpustakaan, melayani referensi, hingga mengembalikan, menyusun, dan menata koleksi dalam jajarannya. Pada kondisi tersebut, dilihat tidak terdapat pembagian kerja yang jelas dalam organisasi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya staf yang bekerja pada perpustakaan tersebut. Pada perpustakaan yang besar seperti perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum, kondisi seperti itu tidak saja tidak boleh terjadi, di mana tugas-tugas tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh beberapa orang staf. Pembagian tugas staf dan pengelolaan perpustakaan tentu saja dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian, kecakapan, pendidikan, dan pengalaman serta tugas dan jabatan tenaga fungsional pustakawan. Yang kedua yaitu otorisasi atau authority. Otorisasi seringkali disamakan dengan kewenangan, kewibawaan, atau kekuasaan. Istilah ini juga sering pula disejajarkan dengan oleh sebagian orang istilah power. Otorisasi dapat tumbuh dari kedudukan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, seseorang yang menduduki jabatan dalam sebuah organisasi, maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan jabatan yang diterimanya dalam batasan-batasan kewenangan. Jika seorang pustakawan menjabat sebagai kepala pelayanan pemustaka, maka ia memiliki kewenangan dalam mengatur tugas dan pekerjaan dalam memberikan pelayanan pada seluruh pemustaka. Ia tidak akan melampaui wewenang di luar tanggung jawab dan kekuasaannya seperti mengatur pelaksanaan pengadaan bahan pustaka dan pengelolaannya. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin merupakan bentuk dari kepatuhan, kerajinan, daya, serta komitmen pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada anggotanya. Dalam organisasi perpustakaan, kedisiplinan staf, pengelolaan perpustakaan, dan pustakawan akan membuat lancar dan suksesnya roda organisasi dalam mencapai dan menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh lembaga induk. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan adalah adanya contoh yang baik harus ditunjukkan oleh kepala atau pemimpin perpustakaan sehingga staf dan bawahan akan menjadikannya sebagai model untuk diikuti. Yang keempat yaitu kesatuan komando. Kesatuan komando diartikan sebagai seorang staf hanya mendapatkan arahan atau perintah dari seorang atasan saja. Seorang staf tidak boleh memiliki lebih dari satu atasan karena akan menimbulkan kebingungan bagi staf mengenai siapa yang seharusnya diikuti perintahnya atau arahannya. Melanjutkan yang tadi, yang kelima yaitu kesatuan arahan. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya ada satu manajer dan satu rencana untuk tugas yang memiliki objek yang sama. Dengan adanya satu pimpinan dalam satu arahan, maka tugas staf dapat disasarkan untuk mencapai tujuan. Yang keenam yaitu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan prinsip manajemen ini, kepentingan pribadi harus diletakkan di bawah kepentingan umum demi kemajuan organisasi. Sebagai contoh, menjelaskan akhir tahun pada beberapa organisasi, termasuk perpustakaan, akan sibuk menyelesaikan beberapa program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan ditetapkan.
Oleh karena itu, pada liburan akhir tahun, staf pada bagian perencanaan dan keuangan tidak diperkenankan untuk mengambil cuti dengan pertimbangan bagian ini yang mengelola anggaran dan perencanaan kegiatan dari organisasi tersebut. Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi, kepentingan pribadi staf terpaksa ditunda demi kepentingan umum atau organisasi. Yang ketujuh yaitu penggajian. Penggajian atau imbalan yang diberikan lembaga kepada staf atau karyawan dapat berupa gaji, insentif, bonus, tunjangan, dan bentuk lainnya. Imbalan ini diberikan atas usaha dan pekerjaan yang telah dilakukannya. Pemberian bonus atau insentif biasanya diberikan kepada seorang staf sebagai penghargaan atas prestasi dan pekerjaan yang baik. Yang kedelapan yaitu sentralisasi. Pemusatan administrasi dilakukan dalam berbagai tingkat pemusatan tergantung pada situasi lokal. Segala sesuatu yang meningkatkan peranan bawahan harus disentralisasi. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengurangi peranan bawahan harus disentralisasikan. Sebagai contoh, pada perpustakaan perguruan tinggi, sistem seleksi pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan secara desentralisasi atau dilaksanakan oleh program studi atau prodi dan fakultas masing-masing. Hal ini dilakukan karena mereka lebih mengetahui kebutuhan untuk mendukung pembelajaran dan penelitian di bidang mereka dibandingkan dengan pengelolaan perpustakaan seperti staf, pustakawan, dan kepala perpustakaan sendiri. Meskipun demikian, pengadaan dan pembelian koleksi ini dilakukan secara terpusat atau sentralisasi untuk menjamin tidak adanya duplikasi koleksi perpustakaan. Yang kesembilan yaitu rentang kendali. Rentang kendali mengacu pada konsep jumlah karyawan yang langsung dibawahi oleh pimpinan. Hingga saat ini tidak ada kriteria berapa jumlah bawahan yang harus diawasi oleh seorang atasan. Dalam praktek, atasan secara efektif dapat membawahi jumlah bawahan sebanyak 5-10 orang staf, tergantung dari penugasan yang diberikan kepada setiap anggota staf. Yang ke-10 yaitu hierarki. Hierarki dalam sebuah organisasi atau institusi dapat berarti jenjang jabatan yang terbentang mulai dari kepala atau pemimpin hingga ke karyawan rendah. Perintah atau putusan turun dari atas ke bawah, sebaliknya informasi, masukan, dan saran berasal dari bawah ke atas hingga sampai ke kepala atau pemimpin lembaga atau organisasi tersebut. Yang ke-11 yaitu stabilitas masa jabatan staf. Maksudnya adalah kesuksesan organisasi memerlukan kestabilan tempat kerja. Karyawan tidak boleh terlalu sering dipindah dari posisi mereka karena periode pelayanan dalam posisi harus diperbaiki. Seorang staf tidak boleh berpindah-pindah karena membutuhkan waktu untuk menetap pada suatu pekerjaan atau posisi yang baru. Yang ke-12 yaitu keadilan atau kesetaraan. Singkat saja, pemimpin harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua staf. Yang ke-13 yaitu inisiatif. Anggota dalam organisasi harus didorong untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan. Karyawan di setiap tingkat harus diizinkan untuk mengambil inisiatif dalam hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Inisiatif berarti keinginan untuk melakukan tindakan tanpa diminta atau melakukan. Yang ke-14 yaitu semangat tim atau esprit de corps. Pemimpin organisasi harus bisa menciptakan dan mengembangkan suasana dan lingkungan kerja yang rukun dan harmonis. Yang ke-14 yaitu semangat tim atau esprit de corps. Pemimpin organisasi harus bisa menciptakan dan mengembangkan suasana dan lingkungan kerja yang rukun dan harmonis. Pemimpin juga harus mendukung dan memelihara semangat tim dan rasa kebersamaan senasib dan seperjuangan anggotanya, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan riang gembira. Pembahasan yang keempat yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik dalam sebuah kegiatan pada suatu organisasi ataupun lembaga membantu kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, ketika
suatu organisasi akan melakukan kegiatan, maka akan dibuat perencanaan kegiatan yang akan dikerjakan, kapan waktunya, siapa yang mengerjakan, dan besaran anggaran yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ruang lingkup sebuah perencanaan yaitu dalam sebuah lembaga atau organisasi terdiri dari perencanaan menurut dimensi waktu, perencanaan menurut tempat, dan perencanaan berdasarkan tingkat teknik perencanaan. Yang pertama, dimensi waktu. Salah satunya adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan berdasarkan jenisnya yaitu seperti perencanaan dari atas ke bawah, perencanaan dari bawah ke atas, perencanaan menyerong ataupun menyamping, dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan adanya perencanaan yaitu yang pertama standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasinya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalisirkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Yang keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui suatu saat dalam suatu kegiatan. Yang terakhir yaitu mengarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Menurut Handoko dalam Usman 2013, organisasi adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu dan delegasi wewenang yang diperlukan pada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam sebuah organisasi, fungsi manajemen pengorganisasian dapat dilakukan untuk yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumus dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga yaitu penempatan staf atau staffing. Penyusunan staf ini merupakan penarikan, pelatihan, dan pengembangan secara penempatan dan pemberian orientasi kepada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat yaitu pengarahan atau direction. Sesudah penyusunan rencana program, pembentukan organisasi, dan personaliannya disusun, selanjutnya adalah penugasan karyawan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengarahan ini secara sederhana adalah untuk membuat karyawan melakukan apa saja yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, kekuasaan pemimpin, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Yang kelima yaitu koordinasi atau coordinating. Pengkoordinasian menyangkut pengaitan berbagai kegiatan organisasi untuk mencapai pelaksanaan yang harmonis. Ini memerlukan penyesuaian terus-menerus akan berbagai bagian organisasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, semua prosedur, operasi, dan kegiatan mengarah ke sumbangan maksimum terhadap organisasi. Yang keenam yaitu pelaporan atau reporting. Pembuatan laporan merupakan suatu metode yang terorganisir dengan memberikan seluruh data yang dibutuhkan pimpinan dalam membuat keputusan ketika dibutuhkan dan dalam sebuah bentuk yang membantu pemahamannya dan menstimulasi tindakannya. Pelaporan pada umumnya dapat disebut sebagai hubungan masyarakat atau public relation. Kegiatan hubungan masyarakat ini merupakan penghubung antara masyarakat dengan perpustakaan. Yang terakhir yaitu pembuatan anggaran atau budgeting. Anggaran merupakan alat pengawasan yang paling penting dalam mengukur program dan efektivitas dalam perpustakaan.
Ini merupakan sebuah program yang sederhana yang mencerminkan tujuan dan sasaran perpustakaan dan menetapkan otoritas manajemen untuk bertindak. Penganggaran merupakan sebuah metode rasionalisasi untuk memperkirakan penutupan periode waktu yang berbeda melalui rekaman kajian statistik dan analisis semua jenis penelitian yang dilakukan untuk semua atau segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan dalam perpustakaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan dari kita mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.